Mana? Kamu menyimpannya kan? Iya, saya menyimpannya. Saya pikir akan saya serahkan kalau Tuan sudah pulang dari kantor. Ini Tuan. Benar ya, benar. Ini suratnya. Untung bukan Mama yang menemukan. Tapi kamu tidak membacanya kan? Maaf Tuan, saya telah membacanya. Kalau tidak, mana mungkin saya menyelamatkannya. Isinya kan sangat berbahaya kalau diketahui Nyonya. Tapi kenapa kamu membacanya, Yam? Yam, jangan sampai bocor pada Mama ya. Kalau Mama sampai tahu, kamu yang menanggung akibatnya. Tuan tenang saja. Tapi kalau boleh saya tanya, Tuan kok masih mencari perempuan lagi? Bukannya Nyonya sudah berusaha menjadi istri yang baik, lagi pula cantik. Ya, sudah. Kamu itu tidak tahu apa pentingnya perempuan lain bagi bisnismen yang sukses dan sibuk seperti saya ini. Sudahlah. Dan ingat, jaga rahasia. Saudara-saudaraku, para pembantu-pembantu yang profesional, pada akhirnya kita sudah sepakat untuk memutuskan adanya aksi moral yang akan kita realisasikan dengan mogok kerja yang akan dilaksanakan di masing-masing rumah bagi yang tidak bisa keluar rumah. Dan di sini bagi teman-teman yang turut ingin berjuang secara bersama-sama. Keputusan ini diambil mengingat dan melihat bahwa kaum pembantu seperti kita telah diperlakukan dengan tidak adil oleh masing-masing majikan. Bahkan di beberapa kasus terjadi tindakan pidana dengan melakukan kekerasan psikis dan fisik maupun teror mental karena menganggap rendahnya fungsi para pembantu. Untuk selanjutnya, kita juga sudah merencanakan untuk memperjuangkan kenaikan upah bagi para pembantu. Karena selama ini, pembantu memiliki tanggung jawab besar terhadap setiap rumah tangga. Bahkan, karena ketegaran dan keuletan mereka lah yang memungkinkan terjadinya kemajuan-kemajuan di kota-kota besar seperti di Jakarta ini. Tuntutan yang ketiga yang sudah kita sepakati bersama adalah memperjuangkan kebebasan berbicara, bertanya, dan mengajukan pendapat terhadap setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia yang berprofesi sebagai seorang pembantu. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan-rekan untuk mengajukan pendapat. Ada? Sepertinya tidak ada, Surtini. Kalau begitu, Kalau diperbolehkan, saya pengen berpendapat. silahkan ya.
sepenuhnya tidak setuju dengan rencana kawan-kawan, apalagi dengan mengadakan partai semacam ini. Nggak bisa gitu, tenang kawan-kawan, tenang Sumi. Lanjutkan yuk. Untuk apa sih kita ribut-ribut seperti ini? Daripada waktu kita ini habis hanya untuk merencanakan keributan, bukankah lebih baik kita kembali ke rumah dan kembali bekerja? Sebab memang begitulah tujuan kita pergi ke kota ini, iya kan? Hati-hati dengan kata-katamu, Yang. Apa maksudmu sebenarnya? Kawan-kawan telah berusaha meninggalkan jati diri kita sebagai manusia sejati. Saya pikir kawan-kawan cuma hendak melampiaskan hawa nafsu dan emosi saja. Saya khawatir kawan-kawan ini cuma hendak menipu diri sendiri dengan melakukan aksi-aksi seperti ini. Ketidakadilan yang diterima oleh kita dari majikan kita mungkin saja berasal dari diri kita sendiri. Apakah kita pernah bertanya sebelumnya apa yang salah dan kurang dalam diri kita? Jangan-jangan ini kesimpulan kita yang sepihak. Kita itu mestinya sadar, apalagi kita sebagai pembantu yang katakan itu profesional, bahwa memang kitalah yang menjadi tempat curahan suka maupun duka, manis maupun pahit. Itu baru profesional. Yang, kita ini semua sudah bersikap seperti itu, selalu menerima dan mengalah. Tapi kenyataannya, kita semua ini selalu disepelekan dan diremehkan. Ya tentu saja kita protes. Iya. Siapa bilang profesi kita itu sepele dan rendah? Justru kita itu adalah pemain kunci dalam rumah tangga majikan. Terlebih di kota besar seperti Jakarta ini, kita itu memegang peran penting dalam roda kehidupan majikan kita. Coba saja kita mogok 1 jam saja, maka rumah tangga akan menjadi kocar-kacir, kacau balau, semua sistem menjadi rusak. Kita itu ya ibaratnya oli mesin. Memang kerja kita tidak pernah kelihatan, tapi begitu pemiliknya lupa hingga menyepelekan kehadirannya, niscaya mesin itu tidak akan hidup dan berjalan. Nah, Yung, sepertinya teh kamu sependapat dengan kami. Itulah yang kami rasa dan pikirkan sama ini, Yung. Kita tehnya butuh eksistensi yang jelas. Nah, coba sekarang kamu teh ngomong, di mana letak ketidaksetujuan kamu dengan kami? Ayo ngomong. Ada soal kemanusiaan, kawan-kawan. Apakah kita ini akan tega bila melihat rumah tangga majikan menjadi kacau balau? Apakah kita akan tega melihat tuan dan nyonya bertengkar hanya gara-gara tidak ada segelas kopi di atas meja? Apakah kita juga akan tega bila melihat tuan muda dan nyonya itu bertengkar hanya gara-gara seragam sekolah belum disetrika? Apakah kita juga akan membohongi hati nurani bila mendengar tuan dan nyonya berteriak-teriak minta dipijit padahal sudah jam 1 malam? Selain itu, kawan-kawanku, masih ada soal kemanusiaan. Coba, dengan dalih apa lagi kita pulang kampung dengan tangan hampa, sementara dada ini berisi bara emosi? Dengan apa hendak kita katakan kepada mereka yang telah mempercayai kita sebagai duta kampung halaman? Jangan egois dong kita. Jadi, silahkan kalau tetap mau mengadakan aksi mogok. Tapi percayalah bahwa itu bukanlah satu senjata yang ampuh untuk menaikkan harga diri, tapi justru akan memperburuk citra pembantu. Dan aku tidak mau mencoreng arang hitam di atas namaku sendiri. Lantas, menurutmu ada cara lain untuk memperjuangkan nasib kita ini, Yang? Karena menurutku sudah tidak ada jalan lain. Inilah jalan satu-satunya yang terbaik, Maria. Ada Sutini, layanilah majikan kita dengan
milikilah mereka menjadi milik kita seutuhnya. Itu yang terbaik. Sebab dengan itu, mereka tidak hanya akan menghargai kita, tapi juga hidup dan mati mereka akan bergantung sepenuhnya pada kehadiran kita di sana. Siapa bilang jadi pembantu di Jakarta itu tidak enak? Buktinya saya menikmatinya kok. Dan sekarang saya sudah tidak ketinggalan zaman lagi. Saya sudah bisa beli pakaian yang bagus, bisa beli alat-alat kosmetika yang baik, hiburan. Apalagi saya ini selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi tempat-tempat hiburan. Minimal sebulan sekali, kadang bersama tuan dan nyonya, tapi lebih sering pergi sendiri. Lagi pula saya suka kok jalan sendiri. Kalau pas lagi ngerasa sepi, aku ngebiarkan Song Idi untuk minta ditemani. Tapi kalau beliaunya lagi nggak bisa, tuan juga sering kok mengajak saya jalan-jalan sore alias JJS. Yang penting kan saya di sini sekarang sudah mulai merasa at home, sudah mulai bisa menikmati suasana di sini. Tuan, kaget saya. Maafkan saya kalau saya mengagetkan kamu ya. Tapi ngomong-ngomong, Mama sudah pulang apa belum? Oh, seperti tidak biasanya saja. Nyonya kan pulang agak larut hari ini. Memangnya ada apa? Sudah rindu? Oh, bukan ya, kamu bisa saja. Cuman Ada apa tuan? Tuan sakit ya? oh, tidak apa-apa ya. Saya ambilkan minum ya. Sudah enakan? Sudah ya, tapi kamu bisa pijitkan ya? Oh, ya. Tapi tuan, Kayaknya lebih enak kalau kamu pijit. Kalau dipijit, ayo, nggak apa-apa ya. tapi maaf ya tuan. Ya, Tapi nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa. Oh, stop. Iya! Bajingan kalian ya! Iya! Pergi kamu dari rumah saya! tapi nyonya, Pergi! apa yang salah pada diriku? Adakah sesuatu yang telah berubah pada diriku? Bukankah aku masih bernama Pariem? Hidup itu mesti berubah. Hidup mesti mengandung kesalahan. Sebab ia adalah rahim dari kebenaran itu sendiri. Dan namamu, kini kau bebas mengenakan nama siapapun. Kalau begitu, tunjukkan kesalahanku. Dia akan keluar
keluar mencari rahimnya sendiri. Tidak ada yang mampu menyeretnya keluar dengan paksa. Dan lalu kita menunjuknya, inilah kebenaran. Tidak. Masih jauh kan perjalanan itu. Apakah kau merasa lelah? Lelah bukan berarti berhenti kan? Tapi menyatakan kelelahan adalah sebagian dari rasa ingin berhenti. Adakah dunia lain yang belum kulewati? Masih ada yang belum ku ketahui. Meski hanya untuk ku ketahui. Aku tidak tahu. Masih adakah yang belum kulewati? Masih adakah? Aku tidak tahu. Jawab saja, masih adakah? Aku tidak tahu. Sebab jawaban itu telah ada padamu. Ada padaku. Ya, ada padamu. Tapi kau pernah bisa mengatakan kapan seorang wanita bisa disebut maju? Kau pernah bisa menyimpulkan kalau orang-orang kampung adalah orang-orang yang ketinggalan zaman? Dan kita di sini adalah orang-orang yang berjalan mengiringi zaman. Oh ya? Benarkah? Sepertinya itu benar. Tapi aku sendiri telah lupa. Apakah aku pernah berkata demikian? Jadi sekarang aku harus kemana? Maksudmu? Kau yang telah menunjukkan tempat ini berarti kau mengerti juga ke tempat yang lain. Sayang sekali. Aku cuma tahu yang satu ini. Tidak ada yang lain. Bagaimana dengan jalan pulang? Aku kira lebih baik kembali. Sebab di tempat yang dulu aku sudah memiliki Tuhan. Tapi di tempat yang sekarang ini aku hanya seperti memilikinya. Itu sangat tidak masuk akal. Jika kau memaksanya, kau sendiri yang akan kalah. Sebab ada syaratnya. Engkau harus menjadi gila. Apakah aku selama ini kurang gila di sini? Kegilaanmu kurang pada tempatnya. Kalau aku tetap melanjutkan perjalanan ini, Syaratnya sama. Engkau pun harus berani gila. Engkau harus berani mengganti menu makananmu. Tidak ada nasi dan sayur-sayuran. Tapi manusia juga mesti kau bikin bubur di atas piring makan. kamu ini ngomong apa, Kang? Bukannya kamu ini sok di Kliwon yang aku kenal di Kalijodo di kampung kita itu, toh? Tetapi kenapa mataku melihatmu sebagai segala hutan yang liar? Liar saja belum cukup. Juga puas.